ini luar biasa kalau masalah makan-makan semangat. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok lemes lagi? Ya. Orang yang rugi di bulan suci Ramadan salah satunya adalah apabila namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa harus berselawat kepada baginda Rasul? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu manusia pertama atau satu-satunya yang akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pergi ke pasar di malam hari. Jangan lupa membeli jeruk dan juga nanas. Ya. Siapa yang jawab salam, saya doakan utangnya lunas. Amin. Pokoknya yang paling ganteng itu aminnya nanti utangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke hutan di waktu malam. Jangan lupa membawa gergaji. Siapa yang jawab salam, saya doakan naik haji. Amin. Oh iya, enak kan didoakan, apalagi sekarang doa yang mustajab. Luar biasa. Yang terhormat kepada Saudara MA Miftahul Ulum yang sangat saya hormati, segenap para pengajar yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa keluarga besar yayasan atau yang mewakili yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan tetap ganteng dan mudah-mudahan tetap cantik. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal mu'minal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, dalam keadaan lapar gak apa-apa, karena duduknya suatu majelis atau orang yang menuntut ilmu di suatu majelis itu lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Beruntunglah detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah duduk di suatu majelis ilmu. Itu luar biasa. Maka daripada itulah kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan lisan kita, hati kita aturkan kepada Allah agar menjadi orang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia super walaupun tidak dijuluki Superman. Kenapa tidak dijuluki Superman? Karena tokoh Superman itu tidak mendidik atau sangat pornografi. Coba kalau sampean lihat tokoh Superman, Batman, Robin dan lain sebagainya itu kalau memakai celana tahu gimana? Pasti ngerti karena sering lihat tokoh Superman mesti ditaruh di luar. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak
anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya ditugaskan untuk menerangkan tentang nuzulul Quran. Sebenarnya dalam hati saya enak bebas. Kenapa kalau bebas enak? Bicaranya itu ngalor ngidul katanya orang Jawa. Kalau nuzulul Quran, masa nuzulul Quran menerangkan tentang Quran. Sebenarnya saya malu berdiri di sini, malu. Kenapa malu? Karena masih banyak saudara-saudara saya yang lebih mengerti dengan saya daripada saya. Insya Allah Ustaz Jafar itu ilmunya atau alimnya sangat luar biasa. Bahkan dalam kitab itu pun juga luar biasa. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena di storynya kadang-kadang sering mengupload kalimat-kalimat Al-Quran atau hadis-hadis yang mereka sampaikan. Itu luar biasa. Apalagi di sini ada juga tokoh yang termasuk sesepuh kita, Ustadz Fauzi, Ustadz Jufri. Saya malu karena tidak sebanding dengan apa yang saya dapatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berbicara tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran itu secara utuh, yaitu di Lauhul Mahfuz. Kapan turunnya? Diterangkan itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Di saat itu Rasulullah Muhammad SAW sedang berada di gua untuk menyendiri, menghilangkan hingar bingar dari kaum musyrikin pada saat itu. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril, dituntun untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah itu belum bisa, karena Rasulullah nggak sekolah, ya. Beda dengan kalian ada MI, ada MTS, ada MA, tentunya bisa baca Quran. Rasulullah pada saat itu belum bisa baca Quran. Setelah mendapatkan turunnya Al-Quran itu, Rasulullah gelisah, pulang ke rumahnya, minta kepada Siti Khadijah, wahai istriku yang cantik jelita. Istrinya Rasulullah, Siti Khadijah itu walaupun umurnya 40-an, tapi cantiknya masih luar biasa. Andaikan saat ini ada di depan kita, saya mungkin bisa ngedar. Ya Pak ini. Allahumma shalli Muhammad. Jadi minta kepada Siti Khadijah, wahai istriku, tolong selimuti saya. Karena gelisahnya Rasulullah, merasa ketakutan juga, hingga akhirnya Siti Khadijah pun bercerita kepada pamannya. Paman Siti Khadijah itu ahli di dalam kitab Injil. Yang terjadi disebutkan atau diceritakan mulai dari awal hingga pamannya mengatakan, wahai ponakanku, ketahuilah bahwa suamimu adalah utusan yang terakhir atau utusan yang paling akhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Injil. Luar biasanya, makanya kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu harus kita imani, kita percayai. Sempurnanya kitab adalah di Al-Quranul Karim. Maka rugi bila mana kita seorang laki-laki, seorang perempuan tidak bisa baca Quran. Karena ketenangan hati seseorang itu bila mana kita sering membaca Al-Quran. Di rumah kita ingin senang, ingin kelihatan megah, kelihatan berkah, maka sering baca Al-Quran. Bayangkan,
Coba sampean lihat, kalau di rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran dibanding dengan rumah yang dibacakan Al-Quran, maka akan sangat beda. Ketika kita masuk saja akan beda. Gimana ya kalau kita masuk ke orang yang tidak pernah baca Al-Quran, rumahnya itu kelihatannya sumpah. Dan biasanya sering terjadi pertengkaran. Maka anak-anak mulai sekarang, apalagi santri, kalau seorang santri di dalam bulan suci Ramadan tidak hatam satu kali saja, itu termasuk rugi. Kenapa? Kesempatan banyak, harusnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan orang sering baca Al-Quran ini sangat dirindukan oleh surganya Allah. Bukan kita yang rindu kepada surga, tapi surga yang rindu kepada orang yang senang baca Quran. Salah satunya adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran ini harus kita pelajari, harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita hidupnya tenang. Makanya Rasulullah man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkan Al-Qur'an. Beruntunglah teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau alumni pondok pesantren yang mampu mengamalkan Al-Quran, karena orang itu adalah ditunggu atau dirindukan oleh surga. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita hidup ini hanya sementara. Kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang yang rugi. Saya hari ini duduk atau berdiri di sini bukan karena pintar, bukan karena pintar, tapi karena ada kesempatan. Kalau saya dibanding dengan Ustadz Jafar jauh, ya, beliau berdiam di pondok. Kalau saya dulu, ya ada. Saya kalau di rumah itu di Madura, paling maghrib pergi ke pondok sampai subuh. Setelah subuh pulang lagi, karena sekolahnya saya bukan di MI, sekolah saya adalah di SD. Kemudian setelah SD pergi ke madrasah, setelah madrasah baru ke pondok lagi. Jadi saya nggak berdiam diri di pondok. Tapi alhamdulillah ada kesempatan Allah takdirkan untuk mengamalkan ilmu, maka saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Ingat, lisan itu ibaratkan harimaumu. Semakin kamu bergaul, maka semakin bahaya lisanmu. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang banyak berbicara itu banyak dosanya atau banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya neraka sebagai tempat tinggalnya. Na'udzubillah. Maka daripada itulah kita gunakan kesempatan ini saat duduk kita senantiasa berzikir kepada Allah. Jikalau kita hafal sedikit ayat, bacakan ayat-ayat tersebut. Niat baca satu huruf saja kita diberikan satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Jika kita membaca alif lam itu berapa? 30. Makanya kalau kita hanya 30,
bangunnya siang, rugi. Di bulan suci Ramadan semuanya, segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Kalian tadarus mana atau tidak? Tadarusan. Sampai juz berapa? Ya. Tadarusan apa cuma makan kuenya saja? Tuh banyak yang mengatakan dari mana? Tadarus. Ya. Juz berapa sekarang? Waduh, lupa. Ya, karena datang tadarus bukan untuk baca Quran, tapi menghabiskan ya enggak? Dan sekarang enak-enak. Makanya semuanya enak-enak. Di bulan suci Ramadan itu makanya enak-enak. Coba martabak biasanya nggak ada, di masjid sekarang ada. Ya, jus ada. Pokoknya serba ada di bulan suci Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sudah jam 5. Karena waktunya cuma sempit. Para jamaah atau para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang mulia yang dirindukan oleh surga adalah orang yang gemar memberikan makanan kepada fakir miskin atau orang yang sedang lapar. Ya, makanya saya pun takdir ya tadi ya. Ya, bikin sendiri atau beli itu? Beli. Wah. Tapi kan uang kalian adalah sumbangan kan? Iya. Kalau kalian sumbangan, maka sampean akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara kami ini banyak yang tidak mampu. Terus bagaimana ya Rasul? Kami memberikan makanan kepada orang-orang ini, orang yang sedang lapar." Kata Rasulullah, "Kalau kalian tidak mampu memberikan makanan satu piring, paling tidak satu butir kurma. Kalau kalian tidak mampu memberikan satu butir kurma, maka berilah seteguk air. Kalau kamu tidak mampu memberikan seteguk air, walaupun hanya seteguk susu." Ngerti susu? Susu ngerti. Ya. Masih ngerti susu? Oh ini ya. Walaupun hanya seteguk susu, tapi menghilangkan dahaga orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang istiqomah berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang banyak orang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia mendengar ya bahwa hari ini puasa. Dia melihat kalau saat ini saudara-saudaranya berpuasa, tapi terkadang dengan bangganya mereka memamerkan makanan. Makanya sekarang banyak manusia gentayangan. Coba dilihat kalau sampean lewat dengan laut, yang dilihat apanya sekarang? Yang dilihat sama sampean apanya? Kakinya, tapi badannya nggak ada sekarang ini. Nggak ada. Makanya manusia banyak yang gentayangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tentang keutamaan nuzul Quran ini banyak yang dijelaskan. Makanya jujur saya ini paling senang materi itu bebas. Ya. Keutamaan malam nuzul Quran adalah yang pertama, diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Pada saat itu ada orang yang beribadah 80 tahun. Dia tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Selalu senantiasa lisannya membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir kepada Allah. Maka daripada itulah banyak orang yang iri dengan orang ini.
Tapi Rasulullah diberikan kabar oleh malaikat Jibril, gak usah khawatir, umatmu akan melebihi pahalanya dengan orang yang beristighfar atau bersolawat serta beribadah selama 80 tahun itu. Ibadah apa itu? Yaitu apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar, itu yang usul. Sedangkan yang bertahap yaitu ketika Rasulullah pada tanggal 17 Ramadan, tapi ini sudah lewat. Kemudian malam keselamatan. Jadi kenapa disebut malam keselamatan? Manusia yang mau berdoa di malam nuzul Quran, maka Allah menjamin keselamatannya. Lebih-lebih kalau kita mau beribadah sholat isya secara berjamaah. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka Allah menanggung keselamatannya sampai menjelang subuh. Makanya rugi kalau nggak berjamaah. Kemudian siapa yang sholat subuh berjamaah, maka Allah menanggung keselamatannya sampai menjelang maghrib. Rugi. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mataku ini buta ya Rasul, tidak mampu untuk datang ke masjid, tidak ada yang menuntunku ya Rasul." Apa kata Rasulullah? "Apakah kamu mendengar azan?" "Iya ya Rasul, saya mendengar azan." "Maka datangilah." Nggak ada dispensasi kalau untuk sholat berjamaah. Andaikan kamu tahu keistimewaan atau keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh, walaupun dalam keadaan merangkak, engkau akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian selanjutnya keutamaan malam nuzul Quran. Ditakdirkan semua urusan mulai ajal hingga rezeki. Maka ketika seseorang di malam nuzul Quran dia beribadah kepada Allah, mohon segala rezekinya agar dimudahkan, insya Allah akan dimudahkan. Makanya ada saya dari guru saya, "Ustaz, kalau di bulan April ini rezekinya sampean lancar, maka insya Allah di tahun ini insya Allah akan lancar." Dan alhamdulillah di bulan April saya termasuk rezeki yang lancar. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya keutamaan malam nuzul Quran adalah malaikat datang atau turun ke bumi melihat orang yang ibadah di masjid, di mushola ataupun di rumah, yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan agar dosanya diampuni. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi keterangan itu ada di kitab Ibnu Katsir. Jadi kalau ingin rezekinya lancar, maka sering beribadah, apalagi di detik-detik bulan suci Ramadan ini. Tanpa terasa hampir sudah 19 hari ya kita berpuasa. Apalagi sebentar lagi dalam sebuah hadis bahwa malam Lailatul Qadar itu akan jatuh di 10 akhir terakhir. Maka rugi kalau kita nggak sholat taraweh, sholat isya berjamaah, kemudian nggak pernah datang ke masjid, rugi. Kita tidak akan mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Maka dari itulah saya mohon kepada anak-anakku di detik-detik ini kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga orang tua kita, terutama doa orang tua. Ingat, kalau kalian ingin sukses,
baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa doakan orang tua. Insya Allah kalau kalian sering mendoakan orang tua, hidup kalian akan enak, tidak akan pernah sengsara. Karena apa? Orang yang durhaka kepada orang tua, siksaannya Allah akan segerakan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang yang menyakiti orang tua ketika sakaratul maut pun tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat sunnah na'udzubillah. Mudah-mudahan hikmah dari nuzulul Quran ini bisa menjadi kita orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik di sisi manusia. Karena manusia itu tidak akan lepas, yaitu yang namanya hablum minallah wa hablum minannas. Sehebat-hebat manusia beribadah kepada Allah tapi sering menyakiti orang lain, maka tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini perbaiki hubungan kita dengan kerabat, teman, saudara, orang tua, agar kita menjadi orang yang baru lahir. Puasa kita kerjakan, sholat kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita sehingga kita sebagai orang yang baru lahir. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih ini setengah jam. Mudah-mudahan manfaat, kita jadikan orang yang ahli Al-Quran, ahli Al-Hadis, dan mudah-mudahan juga dijadikan oleh Allah orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.